الهادي وآلاء تنجلي عنا الضلال يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تأمنوا ما في الضمائر تأمنوا ما في الضمائر وافتحوا باب السهالة يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين وصلاة الله سرماد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعماد عما بها صحبه وآله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, karamah serta kemapanan dalam pengetahuan ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumuli, benamkanlah wujudaka. Wah, ini asik lah bahasa nih. Bahasa apa, Beb? Bahasa orang sufi, Beb lah. Bahasa orang ketakwaan yang tinggi itu asik. Benamkanlah dirimu, benamkanlah wujud dirimu. Bi ardil khumuli, di bumi kerendahan, di bumi yang terendah. Subhanallah. Sambungannya di samping nah. Pamana bata mimma lam yudpan la yatima nitajahu. Maka apa yang tidak ditanamkan, dibenamkan di dalam bumi itu, lam yudpan, yang tidak dikuburkan di dalam bumi itu, tidak dimasukkan di dalam bumi itu, seperti benih tanaman yang tidak dicelupkan ke bumi waktu menanamnya, la yatimu, tidak akan pernah sempurna nitajahu, hasilnya nanti. Nah, asik lah. Coba orang nanam padi, iya kah? Padi kah? Adakah petani di sini? Kita kan pernah petani, Bang. Cuma kalau ada petani itu kan apa biasanya diambil apanya tuh? Apa, Pak? Benihnya. Kalau diletakkan saja di tanah, yang satunya direndamkan, dimasukkan ditanam. Nah, resiko yang di luar itu kalau dimakan burung kayak Pak. Nah, bisa. Kalau di dalamnya tidak melihat burung, nanti tumbuh dia dan akarnya kuat ke bawah. Kalau yang di atas itu akarnya tidak kuat ke atas. Nah, itu aja maksud Sidin. Nanti diibaratkan Sidin. Coba lihat. Nih, sini. Ai fil khumul. Di kerendahan itu ialah wa huwa adamu syuhrati syabihi bil ardi wadabnu wujudika fihi an la tata'ata asbabi syuhrati. Ketahuilah, kata Sidin, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam syarah Syekh Sarkawi, kerendahan yang aku maksudkan itu adalah tidak adanya keinginan untuk dikenali oleh manusia. Tidak adanya keinginan, maksud tidak dikenali itu tidak ada ingin adanya popularitas dalam hidup itu, bil ardi, atau menginginkan ambisi-ambisi terhadap jabatan tertentu. Contoh popularitas dalam kitab Kifayatul Ahyar, Kifayatul Ahyar, kita pikir tuh di mukaddimah pengarang kitab musannif mu'allif kitab ini mengisahkan tentang orang alim, ulama, tapi matinya setelah di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dimasukkan neraka, protes dia. Akhirnya ada suara. Suara itu apa mengatakan? Engkau waktu di dunia betul menjadi orang alim, tapi engkau belajar, waktu belajar sampai engkau jadi alim, engkau hanya ingin popularitas, syuhrah. Engkau ingin dikenal oleh teman-temanmu dan orang-orang yang pernah tahu dengan kamu bahwa Anda adalah sebagai seorang alim. Periksa juga nanti dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menceritakan juga hadis yang sama. Subhanallah. Karena itu luruskan niat kita dalam kehidupan ini, jangan sampai yang kasat gara-gara tujuan ini menghancurkan amal-amal kita.
yang kemarin disebut dengan riya dan sum'ah. Riya itu ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, sedangkan sum'ah manusia tidak tahu, tapi di hati, sum'ah itu di hati, merasa diri lebih baik dari orang lain. Subhanallah, ini bencana ahli ibadah, bencana orang ingin ma'rifatullah, bencana besar. Tidak dipandang apakah orang itu orang alim, apalagi tidak alim. Ya kelak, apalagi tidak alim. Subhanallah, berbahaya sekali itu. Maka benamkan dirimu, hilangkan keinginan seperti itu pada dirimu jika engkau ingin menggapai semata-mata ma'rifatullah. Makanya kemarin kalau orang awam itu, saya mengulang sedikit supaya kita tersambung terus, ilmu ini tersambung terus, ya kelak, sampai ke atas langit kita tersambung, supaya ada tangganya. Biar aja malaikat bingung, kenapa jadi ada tangga nih, tangga siapa nih? Sekalinya tangganya ada tulisan Udin ya. Nah, tulisannya Udin ya kelak. Ada apa? Oh, Udinnya, ampun Udin nih tangganya jar. Sebelah sana ada pulang tangga ya kelak. Sampai ke atas langit, akarnya membenam di bumi, ujungnya sampai di atas langit. Nurun ala nurin. No, apa langsung nyana. Yalah, karena ilmu itu nur. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur. Ini di samping kita nih nur juga. Nah, nur. Kalau saya menggelari Abah Habib ini, kalau di Kacigi biasanya saya sebut apa? Kata saya Tijanur Ruh, permata ruh kata saya. Wah, kenapa kata saya? Kalau ndak ada Habib rasanya seperti ya duduk-duduk tanpa rokok kata saya. Iya, Habib. Tidak ada enaknya gitu kan? Kalau ndak ada Habib tidak ada enaknya. Bingung Habibnya. Apa kata Habib? Iya betul, manis kemanisannya. Karena Nabi juga begitu kan, halawatul iman kan? Kemanisan iman. Nabi juga menyuruh kita untuk mendapatkan kemanisan iman. Hidup itu perlu begitu. Kemarin saya mengisahkan bagaimana pian pana terhadap rahmat Allah. Pana diri pian, kemudian pian melihat rahmat Allah di dalam alam semesta, dalam diri pian kehidupan ini, sehingga pian melihat sudah asma Allah dalam hidup. Sekarang tadi adalah kudrat Allah. Hari ini pian disuruh oleh Syekh Ibnu Athaillah membenamkan diri pian supaya tidak muncul riya dan sum'ah. Subhanallah. Enak aja pelajaran, tidak ada yang sulit. Nah, tidak ada sulit. Pelajaran tasawuf ma'rifatullah itu tidak ada yang sulit. Tergantung sangkaan kita. Kalau kita menyangka sulit, Allah melangsungkan, meneruskan menjadi sulit. Kalau kita menganggap mudah, Allah akan memberikan kemudahan. Insya Allah. Nah. Sampai di mana tetok? Maka janganlah engkau mencari segala sebab-sebab asbab asyuhrah, sebab-sebab ketenaran itu. Tidak usah menjadi ambisius. Wah ini maka ulun gue hendak jadi anggota DPR, mun ulun kada terkenal, mana mungkin ulun ditusuk orang. Wah ditusuk sate kan, tusuk apa nih? Ini dekat lagi pemilihan nih. Maka ulun hendak jadi gubernur. Bagaimana mungkin Bib? Tidak populer dulu. Kan harus populer. Gimana caranya? Nah, ada caranya. Ternyata ada juga caranya. Syekh Ibnu Athaillah ini orang cerdas, orang pintar nih. Ini muridnya Syekh Mursi ya, Syekh Mursi. Gurunya lagi Syekh As-Sajili. Syekh As-Sajili itu tokoh tasawuf yang mempromosikan tentang pana wal baqo. Pana dan baqo. Syekh As-Sajili ya, Bib. Syekh As-Sajili ya, kakek gurunya. Tarekat Sajiliyah. Ini kelawasan kena sumat lagi. Bentar. Ringkas saja, Pak. Nah, bi anna ta'arada nafsaka lil munasib. Munasib itu jabatan. Karena itu jangan sampai terjadi ambisiusmu, keinginan nafsu itu justru berkehendak ingin menoreh dirimu mendapatkan jabatan dengan keterkenalan kamu itu. Yang lain itu kalau hubungannya ya lah. Oh, keterkenalan. Coba kalau orang reunian, masing-masing. Kalau ada yang bawa mobil, ada yang bawa apa lagi?
kendaraan terbaru, merek terbaru ya, meskipun minjam kendaraannya. Ya lah, langsung minjam. Asik, luar biasa. Ya lah. Nah, itu Pak. Apalagi orang Banjar nih gengsi. Rumah menyewa. Sudah 3 bulan nggak bayar. Sepeda motor merek PCX. Nah, iya. Cuma kredit juga Bang. Bingung acil ampun rumah, pemilik rumah bingung kayak apa ini aja sepeda motor. Bulan ini kada bayar kok tarik tuh nih. Dapat sepeda motornya sudah sekali bulan kan berikutnya kada bayar kada. Kok tarik sepeda motor kok tarik ya, anyar tahu. Orang tenang aja. Orang tenang, bisi pulang sepeda motor anyar. Sepeda motor baru lagi dibelinya. Bingung acil nih. Karena sampai beberapa hari datang dari kreditan mengambil sepeda motor acil. Kamu siapa nih? Ini bisa bu degetnya nang nih ampun rumah. Iya. Konektor web. Debt collector. Oh, debt collector kata Habib. Nah, tahu Habib. Debt collector kalinya atau orang Banjar nih. Hah? Pas kuitan menagur anak, kenapa ikam anak jadi bebini 2? Ulun nih anak jadi orang Banjar. Hah? Baru 2, mama nih abut benar. Belum lagi orang jadi Banjar. Kan orang Banjar tuh kan kayak 4 kelas bini, iyalah. Ya kaos. Apa Bos? Bebini kedua belajar selesai. Bebini ketiga Bos? Kurang ajar. Abut nang orang 3. Bila kawan melewati nang ketiga nih saya balik ke 4. Nah, itu orang Banjar aja saya. Nah, repot. Suhrah. Ya, jangan mencari itu, tidak mencari suhrah, itu kita tidak. Popularitas Banjar, ambillah popularitas Banjar itu yang baik. Banjar ini bagus. Itu pendiri apa dulu? Lupa kita. Syekh Hasan. Ada mengarang Hasan Bandung, tahu lebih. Hasan Bandung Bahar itu ada pengarang kitab tanya jawab Hasan 1-2 tanya jawab Hasan Bandung Bahar itu ada. Itu meneliti ke Kalimantan Selatan. Bingung dia waktu itu tahun 50-an dia ke Kalimantan Selatan ini. Beliau itu Kalimantan meneliti kenapa di Kalimantan Selatan itu tidak ada pelacuran. Bingung dia. Tahun 50 tapi nyalah, tahun 50. Mun tahun nang 80 tuh lain lagi lah. Ini kedadakan yang pernah singgah di situ. Kedadakan lah. Ada pengajian jangan singgah situ lagi. Pernah pura-pura kada tahu juga kada pernah takut nih kawan. Kada pernah itu aja kan. Cuma tadi tahun 50 bingung. Guru Hasan nih, sini guru seorang guru agama. Guru Hasan nih bingung. Syekh Hasan, masuk Syekh. Hasan Bandung. Pendiri apa itu? Al-Wasliyah kah itu? Al-Wasliyah kalau tidak salah. Nah, setelah diteliti kenapa jadi pelacuran tidak marak di Kalimantan Selatan? Diteliti. Ternyata rata-rata orang di Kalimantan Selatan itu adalah punya istri lebih dari satu. Ayo, makanya jangan heran bila tetamu kan sepup kita bering sana kah kita aja. Kenapa jadi kamu yakin muhai kamu nih japina mirip lawan abahku dah. Hati-hatilah amun pinam-pinam mirip-mirip muhalan kawan digagawi lah kawan. Siapa baik kamu ya kalah. Jangan-jangan ini ada kisah pulang lah kayaknya gini lah. Misalkan lu sini nih pakai kisah aja. Pakai kisah nang tadi kah? Ya. Keterkenalan intinya itu tadi tuh keterkenalan. Maka kata beliau fal wajib alaika tawadu, karena itu wajiblah bagi kalian untuk tawadu. Nah, tawadu itu apa? Kitab tawadu ini ada Syekh Imam Al-Ghazali membahas dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang tawadu, kerendahan hati. Siapa yang dapat rendah hati? Tawadu itu kan teori. Tapi problem inti daripada tawadu itu siapa yang bisa? Gitu kan? Tawadu itu artinya rendah diri, rendah hati. Dijawab oleh ahli sufi
Yang bisa tawadu itu ialah orang yang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Tak timbul lagi. Ma'rifatullah kemarin sudah banyak sering ma'rifatullah, saya Abdul Qadir ini menjelaskan tentang ma'rifatullah, cuma kita ambil koleksi kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi ulun menyambut kitab ini ulun supaya ingat lawan guru ulun yang pernah melajari ulun. Ini Kifayatul Atqiyah itu ada dua guru yang mengajari ulun. Guru pertama guru almarhum Kiai Haji Aini Jamjam, itu yang membekas saya ingat. Kemudian muzakarah dengan almarhum juga Kiai Haji Abror Pemangkih, dulu wakil Pemangkih, kemudian pindah ke Sampit. Nggih, Haji ulun nyebut ke Haji. Diskusinya biasanya kami kitab Kifayatul Atqiyah. Ma'rifah. Ma'rifah. Makna ma'rifah gitu. Apa itu ma'rifah? Fal aslul ma'rifah itu pada asalnya dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Kifayatul Atqiyah ini dikarang oleh Syata Ad-Dimyati. Sesekali kita mengenal tentang ulama ya. Syata Ad-Dimyati ini punya guru mengarang kitab tentang Tariqul Aulia, tentang tarekat atau jalan bagi menjadi seorang aulia, lalu disyarahkan beliau menjadi Kifayatul Atqiyah. Guru beliau tuh disebut dengan Abdul Aziz Al-Mailabari. Al-Mailabari ini gurunya dari Tuan Guru almarhum Kaspol Anwar di Martapura. Subhanallah. Enak lah mendengarkan itu lah. Orang-orang alim itu enak. Sayangi orang alim, sayangi guru-guru agama, sayangi para habaib. Jadi melihat sidinnya kayak melihat Habib nih. Nah, ingat ilmu bian. Kayak itu anunya otak kita ini harus ada rabitah. Makanya dalam Naqsabandiyah itu kalau mereka mengucap la ilaha illallah membayangkan guru. Gurunya dibayangkan la ilaha illallah. Kenapa? Saya berikan contoh, kalau pian melihat tasbih. Di pasar ada orang jualan tasbih ya. Habis melihat tasbih itu, gara-gara melihat tasbih itu apa yang pian ingat? Harganya kah Allah kah? Allah kalah. Nah, tasbih lebih cenderung mengingatkan kita kepada Allah sama Bokopiah nih. Bokopiah, bila pin Bokopiah ini nak ada mau singgah nang tadi tuh di pal berapa tah? Di kilometer 23 kah? Nah, mau. Ini nah Bokopiah kayak ini nah. Apalagi kayak Habib dia makin nyahe. Habib lah tahu kilometer 23 bilah nah tahu. Pembatuan. Wah, pembatuan betul. Wah, iya sudah nih. Modern banget sih Din. Pembatuan sih Din. Nah, jadi tawadu. Nah, intinya gitu. Maka kita simpulkan Syekh Ibnu Athaillah tawadu ya. Jadi bagaimana tawadu, kerendahan hati itu? Tadi di kitab Kifayatul Atqiyah belum habis ya. Ialah orang yang ma'rifah itu ialah bifaidi ilahi, yaitu orang yang mendapatkan faid daripada ilahi, anugerah limpahan dari Allah Subhanahu. Kalau pian sudah dapat melihat kebesaran Allah, keindahan Allah di kehidupan ini, bahkan dalam kejapan melihat nyamuk yang berbunyi di telinga pian rasakan itu adalah getaran daripada rahmat, kasih sayang, anugerah Allah, berarti pian sudah mendengar rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau pian jenguk, nyamuknya gugur, pian tapak gugur, mati nyamuknya, pian lihati, Masya Allah, nyamuk yang kecil punya kaki, ya kan? Nyamuk yang kecil punya sayap. Subhanallah lengkapnya. Subhanallah, maha kuasa Engkau ya Allah. Maka pian sudah melihat Allah, di kudrat Allah dan dikasih sayang rahmat Allah kepada itu. Jangan kayak itu dijilat aja. Jangan itulah. Nah, karena semua darah itu najis diminum, kecuali darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulun ada hadis. Ini kitab Mafahim Bipah. Menyisepakan nah, Habib Muhammad Alwi. Sisipakan yang kita aku jisidin. Ulun membacakan hadisnya. Rawahu Tabrani aidan wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam man khalata dami damahu la tamassuhun nar.
Barang siapa yang tercampur darahnya dengan darahku, kata Nabi. Subhanallah. Apa Bib? La tamassuhun nar, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ini sebuah kabar daripada Safinah Maula Nabi. Wa kharaja Tabrani an Safinah radhiyallahu anhu qala ahtazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qala quds hajadam padpinhu minad dawabi wat tairi. Ini Sidin habis bebekam kisahnya Nabi ini bebekam tahu ya kelak. Mun kada tahu juga terlalu benar Pang. Mengeluarkan darah di tubuh, darah kotor dikeluarkan. Habis itu dipanggil Sidin pembantu beliau Sapinah, bawa darahku ini, kuburakan di tanah. Patpinhu, berarti kan kuburakan di tanah. Minad dawabi wa tairi, kalau dimakan oleh hewan atau burung. Patagayyabtu, gitu kah? Patagayyabtu pasyarabtuhu, maka aku pun bersembunyi dari beliau, maksudnya menghilang dari beliau. Pasyarabtuhu, lalu aku minum darah Sidin. Nah, aku minum jasa pinah darah Nabi. Kemudian apa? Summa zakarat jalika lahu padahaka. Kemudian Rasulullah bertanya, mana darah itu di mana? Ke mana setelah ulun minum ya Rasulullah? Padahaka, maka Rasulullah pun tertawa. Subhanallah. Ya, Pak, kabar darah Rasulullah diminum oleh. Dan kejadian itu bukan hanya Sapinah. Nah, terjadi juga terhadap ini seorang sahabat Malik ibnu Sinan, yaitu Malik bin Sinan ini adalah ayahnya Said Al-Khudri. Said Al-Khudri, nanti hubungannya dengan Said Ibn Athaillah apa tawadu ya. Said Al-Khudri, ayah Sidin, waktu peperangan Uhud Nabi berdarahan. Dikucupi Sidin darah Nabi nih. Habis putih anu Sidin nih di nang luka-lukanya habis di Sidin. Takajut Rasulullah. Maja, kenapa aja Rasulullah ketawa-tawa aja untuk tahu mahabbah. Dia menyebutkan mahabbah karena kecintaan. Akhirnya Nabi berkata, tidak bisa lagi kan? Akhirnya Nabi berkata, man arada ayyan jura ila rajulun min ahlil jannah fal yanjur ila haja. Siapa yang ingin melihat orang ahli surga, ini nah orangnya Yazidin. Subhanallah, ini orangnya nah. Dan kebetulan kuitannya Said Khudri ini waktu perang Uhud langsung mati ketika itu, kena panah. Bukan kena panah, kena tombak langsung di belakang tubuhnya. Mati dia, berarti matinya mati saat. Dan benar yang dikatakan Nabi, dia adalah ahlul jannah. Ayo, siapa yang punya darah Nabi? Nih, Habibnya. Ayo. Tapi jangan dimakan darah Habib, jangan. Dicium aja tangannya. Cuma aja Guru Udin semalam, Udin sama Rinda, hati-hati Jo mencium Habib nih. Bagi gemet, pelan-pelan. Kalau ibu kakasokan no cium-cium pas tekacak peler Sidin enggak kayak Pak. ujar Guru Udin sama Rinda. Tertawa aja Biblah. Bawa tertawa Biblah. Ini maksudnya adalah apa hubungannya dengan tahu? Orang yang seperti tadi, para sahabat-sahabat tadi berani mengambil darah Nabi, mencium Nabi, itulah tanda tawadu pada seseorang. Tawadu, rendah hatinya, dia bisa menerima apapun yang dikehendaki Allah pada diri Nabi. Sebagai Nabi berarti sayyidanya, berarti sayyid dia, berarti penghulu dia, berarti sadat dia, berarti baginda baginya. Karena itulah yang dipilih Allah kepada seorang Nabi. Maka kita seorang muslim harus memandang Nabi sebagai sayyid kita, penghulu kita, baginda kita. Pada saat kita tidak bisa melakukan itu, berarti kita tidak bisa tawadu kepada orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bisa menerima kisah yang tadi ulun kisahkan, bagaimana sahabat mencium, berani begitu, itulah tanda tawadunya sahabat kepada Nabi dan cinta mereka kepada Nabi. Subhanallah.
Jauh sekali dengan kita kan. Yuk, siapa yang mau minum darah Habib nah? Jangan ya Habib. Nggak jadi Dracula nanti lah. Bukan begitu ya. Ini dicium aja nanti ya. Disayangi maksudnya adalah menggambarkan mahabbah, kasih sayang. Sayangi. Makanya dengan guru-guru saya datangi ke kubur mereka. Ayah saya datangi ke kubur mereka. Nabi, makom Nabi saya datangi. Tidak bisa saya datangi johir saya, sir saya yang datang. Jadi pian juga dengan Nabi nanti datangi, maka karena belum pernah ada haji, mungkin belum melaksanakan umrah, datangi mulai sir pian. Sir bahadrah pian duduk di hadrah di depan tempat sholat pian. Hadrahkan pian berjalan ke Madinah. Kubur Nabi, jangan di Mekah bayangkan Nabi. Kuburan Nabi lain di Mekah, di Madinah. Lihati gambar Nabi nantilah. Itu Madinah, gambar Madinah. Datangi ke sana, bahadrah, ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti kalau waktu membaca maulidan yang assalamu alaik, itu kan? Atau An-Nabi sallu alaih, hadrahkan hati pian lawan Nabi. Ya Rasulullah, ulun ucapkan salawat dan salam kepada engkau. Kalimatnya as-salatu dalam hati ya. Wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasul. Itulah tanda tawadu kita dalam beragama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benamkanlah diri Anda di kapilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kapilah beliau, tunduklah pian kepada Rasulullah. Man atau ani pakot ata Allah. Siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah, ata Allah, dia taat kepada Allah. Kalau pian taat kepada Allah bingung mana Allahnya kan? Kalau Nabi pian bisa mensirkan. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Tawadukan hati. Jadi boleh aja pian jalan-jalan ya Rasulullah dalam hati panggil ya Rasulullah. Salam alaika, boleh Biblah? Alhamdulillah, Habib selalu begitu Biblah. Nah, jadilah teman kehidupan kita sehingga kita menjadi tawadu. Yang terakhir, yang kesimpulannya yang kedua, itu tawadu dengan Nabi. Kesimpulan kedua, orang yang tawadu itu bisa adalah orang yang marifatullah, adalah orang yang menyadari, yang mengatur hidup manusia ini termasuk mengatur diri kita, bukan kita dan orang di sekeliling kita, tapi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pandangan hakikat. Jangan nanti ngomong-ngomong di muka sana, nggak ada yang kuasa di dunia ini, nggak ada yang mengatur di dunia kecuali Allah, bingung ya kan? Letakkan di dalam hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.